Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, untuk membuka pembelajaran pada hari ini, agar kita diperlancarkan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, maka dari itu kita membuka pembelajaran kita dengan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Amin. Anak-anak coba perhatikan di sekelilingnya. Jika ada sampah, silahkan dibuang pada tempatnya. Dan juga ibu minta untuk kursinya lebih dirapikan lagi ya, agar kita semua merasa nyaman dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah. Baiklah. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oh, ada 3 orang ya. Oh iya. Nanti untuk sekretaris, tolong catatkan ibu nama-nama temennya yang nggak hadir beserta keterangannya ya. Oke. Nah, anak-anak, nanti selama pembelajaran berlangsung, ibu harap anak-anak tertib ya, jaga adab, dan semuanya mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang sibuk sendiri dan tidak ada yang boleh berbicara sebelum ibu minta untuk berbicara. Oke? Oke. Semangat belajar ya untuk hari ini. Oke. Suara ibu kedengaran kan sampai belakang? Oke, baiklah, aman ya, aman. Gimana semangat belajar ya untuk hari ini? Harus semangat dong. Karena kita itu udah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah itu akan mengangkat derajat di antara orang beriman dan juga menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Nah, maka dari itu kita harus tetap semangat dalam belajar, karena bukan hanya nilai dunia yang akan kita dapat, akan tetapi nilai kebahagiaan di akhirat juga. Nah, ibu mau nanya nih terlebih dahulu, gimana sih perasaan anak-anak itu ketika ada seseorang yang membicarakan kalian itu dari belakang? Ya, tentu ya, kita akan merasakan sakit hati dengan hal itu. Maka dari itu, kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu. Kita harus menjauhi hal-hal seperti mencari kesalahan orang lain, seperti membicarakan pada hari ini. Nanti ibu harapkan anak-anak itu mampu menguraikan pengertian ghibah dan juga tabayun dengan benar. Nah, nanti ibu akan bagikan kelompok, yang dimana nanti akan terdiri dari 2 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian mendengar atau kalian mengetahui apa sih itu ghibah dan juga tabayun? Ayo, mulai dari pengertian ghibah dulu, siapa yang tahu? Nah, silakan. Iya, betul sekali. Jadi, ghibah itu menggunjing, menjelekan orang lain dan mencari kesalahan orang lain, yang sehingga apabila seseorang itu tahu, maka dia akan sakit hati dengan hal itu. Ini itu pengertian dari ghibahnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Jadi materi kita pada pembahasan kali ini yaitu mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, dari pengertian ghibah sendiri tadi benar ya yang dikatakan temannya tadi itu, bahwa ghibah itu merupakan menggunjing, membicarakan aib seseorang dari belakang, yang dimana ketika seseorang itu mengetahui hal itu maka dia akan sakit hati. Jadi perbuatan ghibah ini merupakan hal tercela, yang dimana tentu yang namanya hal tercela ketika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan dosa. Betul sekali.
Nah, jadi larangan ghibah itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang dimana artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kamu kebanyakan prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kalian saling mencari-cari dan membicarakan aib orang lain. Dan adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah meninggal atau sudah mati? Tentu kalian pasti akan merasakan jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Nah, dari makna surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa di sana kita telah dilarang untuk menggunjing, mencari kesalahan orang lain dan juga berprasangka buruk terhadap orang lain, karena itu merupakan dosa. Nah, adapun perumpamaan yang Allah perumpamakan dalam Quran surah Al-Hujurat ini, yang dimana seseorang yang melakukan ghibah ini itu diperumpamakan sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Gimana? Kalian merasa jijik gak sih dengan hal itu? Nah, tentu pasti kalian akan merasakan jijik. Maka dari itu, kita harus menghindari, menjauhi yang namanya ghibah tersebut. Nah, bagaimana sih untuk kita menghindari? Nah, ada beberapa cara untuk kita menghindari ghibah tersebut. Yang pertama, kita itu senantiasa menjaga lisan kita. Nah, gimana tuh menjaga lisan? Nah, kita itu harus senantiasa menjaga lisan dengan berkata-kata yang bermanfaat, yang baik-baik saja, sehingga kita tidak melakukan ghibah. Yang kedua, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, anak-anak, dengan kita berkumpul bersama orang-orang soleh itu, kita akan berpotensi untuk tidak melakukan perbuatan buruk gitu, karena di sana kan ruang hidupnya itu orang-orang soleh, dan di mana di sana itu memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya ghibah. Selanjutnya itu berpikir positif. Nah, dengan kita berpikir positif terhadap orang lain, kita harus memandang seseorang atau orang lain itu dengan penuh kebaikan, sehingga tidak ada hal-hal buruk dan kita tidak berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Dan juga sebagai hamba, tentu kita tidak lupa untuk meminta, berdoa kepada Allah untuk menjauhi hal-hal agar kita itu terjauh dari hal-hal yang buruk dan kita dijauhi dari orang-orang yang membawa kita kepada keburukan. Tentang Islam mengenai menganjurkan tabayun, di mana tabayun secara bahasa yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Nah, sedangkan menurut istilah, tabayun itu adalah proses untuk memutuskan suatu permasalahan sehingga jelas dan benar akan keadaan tersebut gitu. Nah, jadi tabayun itu sangat pentingnya dalam kita menyebarkan suatu informasi, terutama dalam era digital saat ini, yang dimana terkadang kita banyak sekali ya kita menemukan berita-berita yang tersebar, tetapi terkadang dari kita itu sedikit yang melakukan tabayun terlebih dahulu dalam menyebarkan suatu informasi. Maka dari itu, kita sebagai seseorang yang berilmu dan kita sudah mempelajari tentang ini, maka Ibu harap kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa sih kita harus melakukan tabayun? Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan dengan kita melakukan tabayun dalam menyebarkan informasi. Pertama, yang salah satunya itu dengan melakukan tabayun itu kita persatuan dan persaudaraan itu akan erat gitu antar seorang yang satu. Nah, secara bahasa tabayun itu adalah mencari kejelasan tentang suatu hal sehingga
jelas dan benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah, tabayun itu merupakan proses yang dilakukan sehingga tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan sehingga jelas dan benar hasilnya. Nah, anak-anak, sangat penting untuk kita bertabayun dalam melakukan penyebaran informasi, apalagi di era digital saat ini, yang dimana banyak sekali informasi-informasi yang kita terima, yang dimana terkadang banyak dari antara kita menyebarkan begitu saja tanpa kita melakukan tabayun terlebih dahulu. Maka dari itu, karena kita sudah mempelajarinya dan kita sudah mengetahui tentang tabayun ini, maka dari itu mulai sekarang mari kita sama-sama bertabayun dalam menyebarkan informasi. Nah, karena ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan tabayun terlebih dahulu dalam menyampaikan suatu informasi, berita, atau dan lain hal yang lainnya. Yang salah satunya yaitu, pertama, tentu kita akan terhindar dari yang namanya hoax. Dan selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan antara satu dengan lain itu akan dapat memiliki eratan persaudaraan yang baik. Dan juga kita akan lebih jauh dari yang namanya prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, jadi itu ya materi kita pada hari ini. Pembahasan materi pada hari ini itu mengenai melaksanakan tabayun dan menghindari ghibah. Seperti yang dikatakan Ibu awal, Ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti silahkan kalian diskusi mengenai menghindari ghibah dan juga melaksanakan tabayun. Nanti satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Sudah. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan dan juga perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 juga kelompok 2. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran materi pada hari ini. Ayo, siapa? Ya, silahkan. Oke, baik. Tepuk tangan. Nah, jadi itu ya anak-anak. Tadi temannya menyimpulkan materi. Ibu bakal melakukan sedikit evaluasi, yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung ya. Apa pengertian dari tabayun? Iya, benar sekali. Dan bagaimana cara kita agar terhindar dari ghibah? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu minta komentarnya untuk Ibu sehingga pembelajaran yang akan datang agar lebih Ibu evaluasi lagi agar kita dapat belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugasnya Ibu minta nanti kalian mengereview berita-berita yang ada di media sosial dan bagaimana cara kalian dalam menyebarkan informasi yang ada di media sosial. Jadi itu tugasnya ya. Oke, udah dicatat. Oke, jangan lupa dikerjakan. Nah, karena kita sudah mengawali pembelajaran kita tadi dengan berdoa, marilah kita juga tutup dengan sama-sama kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas berdoa. Amin.
Terima kasih anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.